Oke, saya akan memulai pembahasan atau penjelasan dari bab 3 ya, dasar negara. Nah, coba Anda sambil bawa catatan ya, dan bawa kertas, karena bab 3 dan bab 4 itu nanti akan saling berhubungan gitu ya, antara Pancasila sebagai dasar negara dan bab 4 sebagai ideologi negara ya. Mungkin yang tugas-tugas tentang hubungan teks proklamasi ya, karena itu kan hanyalah bukti bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45. Itu mungkin poin-poin penting di eh, bab 3 ya. Bahkan penjelasannya sudah dijelaskan oleh Pak Nana di tugas minggu lalu ya, di penjelasan minggu lalu, di pertemuan sebelumnya. Nah, coba Anda bikin sebuah bagan ya tentang realisasi atau pelaksanaan Pancasila. Ini saya maaf baru buka video ya. Nah, realisasi Pancasila itu ada dua ya, atau pelaksanaan Pancasila itu ada dua. Yang pertama secara objektif dan yang kedua secara subjektif ya. Secara objektif itu Pancasila sebagai dasar negara ya, atau sumber dari segala sumber hukum. Itu yang pertama. Sekali lagi, pelaksanaan secara objektif itu sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bagaimana melaksanakannya dan siapa yang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu para penyelenggara negara. Itu implementasinya ya. Siapa penyelenggara negara? Yaitu penguasa negara, pemerintah. Dalam hal apa? Bagaimana cara melaksanakan secara objektif itu? Yaitu dengan membuat aturan atau undang-undang yang sesuai dengan dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi yang paling tinggi dalam sebuah negara itu adalah sumber dari segala sumber hukumnya, yaitu Pancasila ya, atau dasar negaranya, Stat Fundamental Norm yang termuat dalam pembukaan alinea keempat. Bahkan semua dalam pembukaan adalah Stat Fundamental Norm ya, atau dasar bernegara yang nanti dijabarkan di dalam hukum dasarnya, yaitu UUD 45. Kenapa Pancasila disebut sumber dari segala sumber hukum ya? Sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan sumber hukumnya yaitu UUD 45 atau Konstitusi Indonesia adalah UUD 45. Itulah gambaran Pancasila ya. Definisi Pancasila itu dijabarkan dalam konstitusi atau UUD, Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan nanti pelaksanaan objektifnya oleh pemerintah. Apakah dalam tahap MPR, oleh MPR, dalam peraturan, dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah maupun sampai ke peraturan daerah. Itulah pelaksanaan Pancasila secara objektif. Yang seharusnya setiap kebijakan negara itu sesuai dengan Pancasila. Ya. Nah, contoh misalnya pelaksanaan Pancasila secara objektif ya. Untuk masalah ekonomi misalnya kemarin rame-rame dibicarakan di Omnibus Law Cipta Kerja ya. Itu kan harusnya DPR dan Presiden itu melihat sumbernya apa? Sumber untuk membuat kebijakan. Yaitu Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial, itu dalam Pancasilanya. Kemudian dijabarkan ke dalam batang tubuh UUD 45 di pasal 33. Tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Ya. Sampai selesai, kemudian cabang-cabang produksi yang penting juga sampai selesai di sana dijabarkan. Dan itulah dasar pemerintah dalam membuat kebijakan negara. Tetapi kadang-kadang ya yang menjadi persoalan ketika negara membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Padahal Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sudah mengakomodir kepentingan rakyat. Tapi keinginan negara, kadang-kadang keinginan pemerintah tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau kehendak undang-undang dan Pancasila, dasar negaranya. Itulah muncul persoalan ya. Jadi kadang-kadang negara itu karena campuran politik, campur dengan masalah politik. Takut sama investor, takut sama asing gitu kan. Itu yang kadang-kadang tidak sesuai harapan ya. Itu pelaksanaan yang pertama ya, yang di bab 3 adalah yang Pancasila sebagai dasar negara.
Sedangkan yang kedua, tadi kan bagian yang kedua kan tadi realisasi objektif dan yang kedua adalah realisasi subjektif. Ya. Ya. Kalau tadi yang objektif itu hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan oleh rakyat, oleh kita ya. Kecuali Anda sudah menjadi presiden atau menjadi DPR, itulah Anda juga ikut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pancasila secara dasar sebagai dasar negara. Nah, yang kedua yang subjektif, inilah yang bisa diterapkan oleh siapapun, apakah oleh kita sebagai warga negara maupun oleh para pemerintah, penyelenggara negara. Bagaimana itu disebut subjektifnya? Kalau objektif sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, kalau yang secara subjektif itu menjadikan Pancasila di bab 4, 5, 6 sebagai ideologi ya. Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sistem filsafat atau falsafah bangsa. Makanya ada bab filsafat ya, di bab 4 ya. Di bab 5 dan di bab 6 etika. Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu ya. Apa sih bedanya antara implementasi objektif dan subjektif? Kalau objektif kan paksaan, ya. Dipaksa karena dalam bentuk aturan, undang-undang, hukum. Sedangkan kalau yang subjektif ini adalah melalui kesadaran moral, ya. Ideologi misalnya, ini contoh ideologi ya, bab 4. Apa itu ideologi? Adalah sesuatu yang diinginkan, yang dicita-citakan. Ya. Idealisme, sesuatu yang ngawang-ngawang lah. Saya ingin jadi presiden. Itu kan waktu anak kecil misalnya. Saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi polwan misalnya gitu kan. Itu cita-cita waktu kecil. Harapan. Itu ideologi, idealisme. Itu kalau punya ideologi harus setinggi mungkin ya. Itu kan seideal mungkin karena idealisme. Yang namanya idealisme itu bisa tercapai bisa tidak kan? Yang namanya cita-cita kan, Anda mungkin waktu kecil ada yang ingin jadi ABRI misalnya atau ingin jadi TNI, polisi. Tapi kan ketika Anda kuliah kan sekarang malah di jurusan keperawatan. Itu kan tidak semua cita-cita itu tercapai. Sehingga wajar kalau Pancasila belum tercapai karena sebagai cita-cita ya, menjadikan masyarakat adil, makmur, sentosa kan itu cita-cita ya. Jadi wajar kalau Pancasila belum terlaksana karena dalam rangka kalau kita menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Dan setiap bangsa itu sekali lagi pasti punya ideologinya ya. Yang paling besar ideologi di dunia adalah 2 ya mungkin yang pernah berebut ya. Atau 3 dengan Islam. Nah, agama. Jadi bagaimana hubungan Pancasila dengan agama, dengan liberalisme dan sosialis komunis atau marxisme. Ya. Nah, ketika Indonesia merdeka, sebenarnya dunia telah menyiapkan ideologi, mau dibawa kemana hubungan kita ya saat itu. Ya. Ketika merdeka, pilih apakah ideologi liberal atau komunis atau agama. Tapi para pendiri bangsa yang sebagaimana yang diuraikan di bab 2 memilih Pancasila. Yang memang ya, selain menggali nilai-nilai kearifan lokal ya, pendiri bangsa kita pun sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia. Sehingga banyak atau ada nilai positif dari liberal ya. Tidak semua nilai liberal itu negatif. Tidak semua nilai komunis juga negatif. Apalagi agama. Yang dimana misalnya diambil nilai-nilai positifnya. Misalnya dalam liberalisme ya, ada nilai individu dan kebebasan. Apakah itu baik atau buruk? Individu. Anda berperilaku sebagai pribadi, apakah itu negatif atau positif? Coba, menurut Iis, Anda hidup sebagai individu, baik atau buruk? Ada baik, ada enggaknya, Pak. Enggak, saya tanya baik atau enggaknya. Baik nggak nilai individu? Anda sadar nggak sebagai makhluk individu? Sebagai manusia Anda makhluk individu bukan? Iya, Pak. Ya. Jadi ya ada memang baiknya individualisme. Kadang kita dalam waktu tertentu kita hidup sebagai kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Betul apa betul? Ya. Kita manusia akan bertanggung jawab pada diri kita sendiri.
Tapi bukan berarti kita ini individualisme seperti halnya orang Eropa, orang Amerika, orang liberal ya. Tapi kita proporsional ya dalam ini. Jadi ada baiknya. Kebebasan. Di sini Anda mau nggak dikekang oleh saya? Pokoknya mah kalau Anda tidak ikut kuliah di pas jamnya, maka Anda harus push up misalnya. Dihukum, di penjara. Mau nggak dikekang oleh saya? Enggak. Atau oleh orang tua? Oleh negara? Enggak, Pak. Makanya bebas. Kita ini sebagai individu bebas. Tetapi di mana kita bebas, di mana kita tidak kan nanti kita bicarakan ya. Kita tidak bebas total. Tidak bebas, tidak individualis total. Ya. Tidak seperti orang Amerika ataupun orang Inggris, ya orang Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai sosialis, komunis. Apakah itu semuanya buruk? Anda ingin nggak keadilan? Coba, Bayu, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Bayu, kamu suka nggak dengan persamaan, dengan keadilan? Bagaimana, Pak? Kamu sedang di naik motor ya? Coba, Rizky, yang bisa jelas suaranya? Rizky, kamu butuh orang lain nggak yang mengatur? Atau Iqbal, Muhammad Iqbal ini? Pak. Muhammad Iqbal? Ya. Kamu butuh orang yang mengatur kamu? Tidak, Pak. Benar, kamu bisa hidup sendiri? Butuh sih, Pak. Kamu bisa nggak hidup sendiri? Tanpa orang lain, tanpa negara, tanpa makhluk sosial? Nggak bisa. Tanpa masyarakat? Coba yang perempuan. Erina, bisa dengar? Ini pada ikut kuliah nggak? Anissa, Ikut, Pak. kamu bisa nggak hidup tanpa orang lain? Bisa nggak Anda hidup tanpa orang lain? Ya, Pak. Bisa nggak hidup tanpa orang lain? Tanpa manusia lain? Enggak, Pak. Ya, jadi Pak. nilai sosialis itu juga baik ya. Putus-putus, Pak, suaranya. Suara saya? Sinyalnya jelek. Enggak, kalau saya mah ini di dalam, biasanya saya bagus. Kan saya direkam tuh jernih suara saya ya. Oke, jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Itu makhluk sosial. Makanya ada paham sosialis. Tetapi kan tidak sosialis total ya. Jadi nilai sosialis yang dibawa oleh ke kita adalah sila kelima. Keadilan sosial. Itu kan nilai sosialisme. Tetapi kan kita tidak sosialis yang ateis. Karena kita bergantung pada sila pertama. Nilai liberal yang kita bangun adalah nilai humanisme. Sila kedua, itu nilai liberalisme. Nilai kemanusiaan ya. Sebagai makhluk individu. Itulah yang saya bilang bahwa nilai sosialis maupun nilai komunis dan nilai liberal kita bawa dalam Pancasila. Tapi tidak semuanya yang baik-baiknya saja. Sila ke-1 jelas itu nilai agama. Itulah yang disebut dengan ideologi Pancasila ya. Yang memang gabungan dari yang baik-baiknya dari semua ideologi. Karena lebih rasional ya, Pancasila itu, lebih realistis. Kenapa misalnya komunis itu bangkrut? Karena tidak realistis. Apa? Karena saya bilang tidak realistis karena ingin menyamakan masyarakat tanpa kelas, coba. Tidak mungkin dalam sebuah masyarakat, apalagi negara itu dapat semuanya sama nasibnya. Negara mengatur nasib manusia supaya sama kekayaannya. Nanti kalau masuk ke negara komunis maka akan sama misalnya. Semuanya digaji oleh negara 1 hari 1 juta. Itu bagus, ideal. Tapi mungkin nggak? Mampu nggak? Makanya bangkrut karena tidak ada satupun negara komunis yang berhasil menerapkan itu kan. Cina pun yang ngakunya negara komunis politiknya, tapi kan sekarang bagaimana ekonomi Cina? Kapital. Tetap yang menikmati kekayaannya para penguasanya ya. Tidak dinikmati oleh rakyatnya. Bahkan tidak jarang negara komunis pun membantai rakyatnya. Seperti yang saya bilang di PKI Madiun, di Aidit, Muso ya. Bahkan di Uni Soviet gitu kan yang pertama kali ketika lahir negara komunis. Oke, itu ya teman-teman semua tentang perbandingan ideologi. Nah, sementara hubungannya dengan agama bagaimana ya?
Karena menurut komunis, menurut liberal agama itu adalah sekuler, pandangannya kan itu ya. Memisahkan agama dan negara. Kemudian komunis akhirnya ateis gitu karena negara dianggap bahaya. Negara menganggap agama itu bahaya bagi negara dan makanya dilarang agama di dalam negara komunis. Sehingga selalu bermusuhan dengan agama. Di kita kan dulu buktinya ya ada antara Islam dan komunis itu ya, atau agama dan komunis ketika Nasakom kan malah perang gitu kan, malah saling membunuh gitu kan. Itu salah satu bukti ya teman-teman bahwa kita tidak sesuai dengan liberal dan komunis gitu. Karena pandangan terhadap agamanya berbeda. Di kita agama sudah menyatu dengan negara ya. Karena negara kita pun lahir karena fondasi agama ya, dari Kutai, dari Islam, masuk agama-agama lain, Kristen, Katolik dan Konghucu ya. Yang keduanya, keenam agama itu telah menyatu dengan masyarakat sehingga kita memang negara yang mengakui agama. Walaupun sekali lagi bukan negara agama ya, tapi negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan lain-lain ya di dasar negara di bab 3 tadi di dasar negara. Itulah tentang ideologi yang poin-poin penting dari ideologi ya. Silakan kalau Anda masih penasaran boleh Anda bertanya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya ya. Poin penting dari bab filsafat ya. Falsafah bangsa, itulah filsafat. Nah, berbicara filsafat itu berbicara ilmu ya. Berbicara ilmu, berbicara pengetahuan. Karena ilmu adalah pengetahuan. Siti Hopipah bisa dengar nggak? Siti Hopipah, halo? Siti Hopipah? Bisa dengar suara saya? Coba nyalakan. Saya mau bertanya padamu. Bisa, Pak. Ilmu adalah pengetahuan. Apakah pengetahuan juga ilmu? Coba jawab. Kamu sedang di mana? Di rumah? Di kamar? Apakah pengetahuan itu ilmu? Coba Usan mungkin kamu bisa jelas suara saya. Usan, ilmu adalah pengetahuan ya. Mungkin Anda sudah mengerjakan tugasnya. Saya mau balik bertanya, ya, apakah pengetahuan juga ilmu? Iya Pak, pengetahuan adalah ilmu. Ya. Arik, setuju nggak bahwa pengetahuan itu adalah ilmu? Mana Arik? Ya Pak, saya. Apakah pengetahuan itu ilmu? Pengetahuan itu ilmu? Ya, betul nggak itu? Anda kan sudah mengerjakan bab 5 kan ya? Ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Jadi semua ilmu itu pasti pengetahuan. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua pengetahuan itu juga ilmu? Coba Encep. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Coba jelaskan Encep. Kenapa, Pak? Barusan siapa yang menjawab? Encep atau? Arik, siapa? Arik, Pak. Arik, coba Arik, lanjut dulu. Kenapa tidak semua pengetahuan itu ilmu? Karena filsafat juga merupakan ilmu, Pak. Iya, maksudnya jangan dulu ke filsafat lah, yang dasar-dasar dulu. Apa itu pengetahuan? Kan dari kata tahu, ya. Semua yang kita ketahui adalah pengetahuan. Apakah semua pengetahuan yang kita ketahui akan menjadi ilmu? Coba, Muhammad Fajri bisa menjawab? Kamu hari ini tahu apa aja coba yang kamu ketahui? Yang kamu lihat, dengar, rasakan hari ini apa saja? Di kamar atau di mana sekarang? Coba, ini sedikit berpikir ya, kalau filsafat harus sedikit berpikir. Kalau tidak berpikir, Anda akan terketeteran ya dalam memahami filsafat. Kalau tidak ada berpikir. Dan kalau memang tidak mau ikut belajar, nggak usah ikut ya. Mohon, saya tidak memaksakan Anda untuk ikut belajar di sini ya, di Zoom. Saya ingin yang ikut-ikut saja. Makanya tolong bantu berpikir ya.
Kita hanya singkat, saya hanya menyingkat-singkat materi ya. Takut Anda keteteran. Coba Elisa, bisa jelas nggak suaranya? Iya Pak, gimana? Kamu tahu nggak hari ini yang kamu ketahui, yang kamu lihat dari pagi sampai siang sore ini apa saja? So, apa bebas kamu ketahui, yang kamu ketahui hari ini apa saja? Belum ada Pak. Belum ada. Kamu memang nggak melihat apa-apa? Kamu tidak menggunakan mata, hati, dan pikirannya hari ini? Masa dari bangun sampai siangnya nggak melihat apa-apa? Melihat Pak. Coba yang ada di dekat kamu sekarang apa saja? Yang ada di sampingmu hari ini siapa saja? Ada handphone, ada lagi di kamar Pak, ada tempat tidur. Tahu kan itu kan pengetahuan kamu. Saya tahu bahwa hari ini misalnya sebelum Anda melihat saya di Zoom kan mungkin melihat tetangga sedang bertengkar dengan istrinya gitu kan. Iya Pak. Itu kan pengetahuan. Nah, banyak hal mungkin tidak terdokumentasikan semuanya ya. Semua yang kita ketahui tiap hari, tiap detik, tiap waktu itu pengetahuan. Apa yang kita tahu? Tahu. Saya tahu kalau tadi ada pedagang lewat bawa anak misalnya. Ada tukang ojek bawa, ini kan berapa ribu informasi. Tahu yang kita ketahui. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua hal yang kita ketahui itu akan menjadi ilmu? Apakah itu ilmu? Otomatis ilmu nggak? Bisa jadi enggak, bisa jadi Ya, Pak. makanya saya jangan enggak atau tidak. Apakah itu atau tidak? Ya atau tidak? Yang tegas. Enggak, Pak. Ya, enggak, tidak. Ya. Artinya tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Kita kembali lagi ke definisi ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Tapi yang bagaimana? Yang berobjek. Ada objeknya. Ada dulu, memang betul. Semua yang menjadi ilmu adalah ada. Ya. Ada ilmu keperawatan. Anda kan jurusan keperawatan, D3 keperawatan. Ada objeknya nggak? Siapa sih objek ilmu keperawatan? Ya nanti orang yang akan dirawat, gitu kan? Orang yang punya penyakit mungkin itu, yang sakit. Itu objek. Makanya kalau nanti Anda mau meneliti sebuah masalah, Anda membuat makalah, membuat TA misalnya, atau untuk lulus, kan harus Anda membuat karya tulis ilmiah kan? Ilmu itu kan. Ada objeknya nggak itu? Anda mau meneliti masalah orang sakit di Cigalontang misalnya, tapi ternyata di Cigalontang tidak ada orang sakit, gitu kan? Ada sih, tapi Anda mau meneliti penyakit, misalnya penyakit hati, gitu kan? Tapi ternyata di Cigalontang tidak ada orang yang sakit hati, ada juga orang yang sedang sakit tenggorokan misalnya, gitu kan? Ini harus jelas objeknya, itu ilmu ya. Yang kedua, Anda mau ada metodenya. Makanya ada bab 3, itu kan metodologi penelitian, gitu kan? Pakai metode ilmu itu ya. Apalagi berobjek, bermetode, bersistem ya, sistemnya dan bersifat universal. Ya, jadi itu ilmu. Nah, filsafat ini kita langsung ke filsafat ya. Filsafat adalah ya dari sisi pengertian ya, filsafat merupakan dari sisi harfiah philos dan sophos ya. Cinta dan bijaksana ya. Mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Kenapa cinta itu penting gitu ya? Dalam kajian ilmu kan dalam hati ya, dalam nurani, dalam kolbu cinta itu, kebenaran. Makanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, itu kan cinta itu. Tak bisa terbantahkan ya kalau kebenaran itu ya. Ilmu adalah perlu pembuktian gitu kan. Perlu cinta dalam memahami ilmu, ada perlu cinta. Jadi jiwa raga Anda harus dikerahkan untuk mendalami sebuah ilmu itu. Jadi singkat cerita, ilmu itu dibuktikan kebenarannya melalui filsafat. Ya. Agar apa? Agar yakin. Kenapa ada ilmu keperawatan? Karena telah teruji kebenarannya. Ada filsafat keperawatan, ada filsafat kesehatan. Ini sampai merasuk ke dalam ya gitu ya. Supaya yakin tentang ilmu itu. Gitu ya. Jadi Anda itu kuliah itu untuk mencari kebenaran ya, yang hakiki.
Jadi kalau Anda ragu dalam memilih hidup, ya jangan hidup gitu kan. Jangan tanggung-tanggung, makanya harus pilihan terakhir saya bilang di awal ya. Kuliah itu adalah pilihan terakhir supaya Anda benar-benar menemukan apa itu makna kebenaran. Baik itu kebenaran ilmu maupun membentuk Anda menjadi orang yang benar. Orang yang benar itu bukan berarti hanya di sini ya. Tapi kan tadi kembali kepada definisi filsafat, yaitu bijaksana, ya, bijaksana, bukan bijak sini, ya. Itulah filsafat, ya. Jadi Anda selain dibentuk mencari kebenaran dalam ilmu, juga Anda menjadi manusia benar, ya. Buat apa Anda sudah punya ilmu tinggi, tapi Anda tidak bermanfaat, tidak berperilaku benar sebagai manusia? Makanya harus imbang, ya. Semakin cerdas Anda, semakin tinggi ilmu pengetahuan Anda, semakin bijak sikap Anda. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin bijak tingkah lakunya, perilakunya. Itulah ya filsafat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membuktikan kebenaran ilmu adalah dengan filsafat ya. Kemudian kita masuk ke dalam sistem filsafat ya. Kalau Pancasila, apakah itu sistem filsafat? Sudah jelas ya. Pancasila ilmu karena ada Pancasila telah memenuhi syarat keilmuan, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal, dan lain-lain lah. Mungkin tugas sudah Anda kerjakan ya. Sekarang kita ke sistem. Apa itu sistem? Coba saya mau tanya. Dea bisa dengar? Apa itu sistem? Dea bisa dengar apa itu sistem? Apa sistem? Atau kurang jelas ya suaranya lep-lepan. Coba Miftah, Udin, bisa dengar nggak? Miftah Udin. Ya Pak, bisa. Apa itu Tapi sistem? suara Bapak. Suaranya putus-putus Pak. Oke. Rafida apa sistem? Sipa, Nabila, apa itu sistem? Halo Sipa. Ya Pak, Apa itu sistem? komponen. Ya, yang jelas, itu kan hanya kata. Coba Anda sudah mengerjakan tugas, belum kan ada buku. Coba buka, sambil buka bukunya, apa itu sistem? Kan Saya baru nyampe Pak, tadi dari luar Pak, maaf. Oke, Respi coba. Oh. Apa itu sistem? Coba yang sudah siap aja nih. Siapa? Apa itu sistem? Langkah-langkah yang terkait Pak. Coba yang siapa namanya? Sebutkan nama dulu. Langkah-langkah yang terkait bukan Pak? Langkah-langkah yang terkait. Kenapa tuh dikait-kaitkan? Nanti kalau langkah Anda melangkah lalu terkait, nanti Anda akan terjadi jatuh. Kan ada inti-intinya Pak. Melangkah tapi Anda terkait. Sok-sok aja. Coba yang ini nggak ada yang jelas suaranya. Emang kalian ini di kampung semuanya? Coba Rian. Sistem itu sekelompok komponen. Komponen terus? Yang digabungkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi sistem itulah satu kesatuan bagian-bagian ya. Satu kesatuan tapi bagian-bagian. Setiap bagian ada fungsi-fungsinya. Itu sistem. Contoh sistem, anak kan ini orang kesehatan harusnya lebih paham tentang sistem. Contoh dalam manusia ada sistem apa dalam diri kita sebagai manusia? Sistem organ. Sistem tubuh. Pencernaan. Sistem pernapasan Pak. Sekarang, Pernapasan. itu mungkin terlalu spesifik. Mungkin kita lihat dulu sistem tubuh kita lah ya, secara umum. Ini kan sistem. Sistem gerak. Sistem Pergerakan. Oke lah, kita tubuh ya secara umum ya. Tidak dipecah-pecah ke dalam pernapasan ataupun perbuatan. Napas Penglihatan perbuatan. Pak. Napas perbuatan ya. Gini, kita lihat tubuh kita kan ini ada panca indera ya. Ada apalah semuanya ini kan tubuh kita ini dari beberapa komponen ya. Yang punya fungsi sendiri-sendiri kan itu. Tangan untuk melihat ya. Mata untuk mendengar, telinga untuk berjalan-jalan, betul kan? Ada fungsi tersendiri ya. Hati untuk mengambil sesuatu gitu ya. Untuk mencuri hati. Gitu ya.
Nah, apakah memang ini apakah ini ada hubungannya tidak satu sistem dengan sistem yang lain? Apakah ada hubungannya? Saya mau tanya dulu ke seseorang di sini ya. Ada yang ulang tahun hari ini? Coba, Kacung yang ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Siapa nih ulang tahun? Asih. Kamu ulang tahun nggak hari ini? Enggak, Pak. Kenapa kamu nggak ulang tahun? Ingat Karena ini belum dilahirkan. karena belum dilahirkan. Kamu belum lahir? Ini sananya benar, kamu kenapa Enggak dilahirin tanggal ini, Pak. Nah, itu harus ini pertanyaan filsafatnya makanya harus konsentrasi ya, tolong ya. Jadi yang tidak mau konsentrasi tidak usah ikut kuliah filsafat. Kalau tidak mau berpikir, semuanya harus berpikir. Oke, Asih. Kamu di mana tinggal sekarang? Di Pangandaran. Di Pangandaran, oke. Saya mau tanya, tangan kamu ataupun kaki kamu pernah terluka nggak? Apakah kena silet atau kena tak sengaja lah jatuh atau apa? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Ketika tangan atau kaki kamu terluka, apakah oleh silet atau oleh pedang misalnya? Apakah hanya tangan atau kaki kamu yang merasakan, yang terpengaruh? Tidak, Pak. Apa coba yang kira-kira berpengaruh kemana? Ketika Anda sakit, apa yang langsung ada, mana yang ada apa ya, ekspresi Anda kemana aja nanti? Setelah Anda sakit, tangannya kemana ekspresi Anda? Yang refleks aja, yang refleks. Langsung bagaimana? Ngerasain sakit, Pak. Ya, coba ekspresikan orang sakit itu bagaimana biasanya? Kalau anak kecil misalnya jatuh itu gimana ekspresinya? Aduh, sakit. Tuh Nah, kan, gitu, Pak. ngomong kan ya, langsung ngomong. Bahkan ada yang menangis itu kan, itu ya. Itu artinya bahwa dalam setiap sistem, walaupun punya fungsi sendiri-sendiri ya, tapi akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu anggota tubuh kita yang sakit, maka akan berpengaruh, akan sakit pula komponen tubuh yang lainnya. Contoh yang lain misalnya, Arik udahlah tadi. Itu yang belum saya panggil siapa nih? Arik, Usan bisa dengar? Usan atau Bayu ya? Ini laki-laki di sini misalnya ya, atau Revi bisa dengar? Ketika misalnya laki-laki di sini ya, satu ketika ya, matanya Rizky misalnya melihat sesuatu ya di luar. Mata Rizky melihat seseorang yang Rizky suka, misalnya perempuan yang Rizky sukai, kan mata ini ya, ternyata sedang jalan berpacaran dengan orang lain. Padahal Rizky suka sama perempuan itu. Apakah Raisa atau siapalah namanya ya gitu. Apakah Isyana Saraswati gitu. Pak, BCL. Nah, tapi kenapa tuh mata yang melihat tapi yang sakit kau ini gitu ya. Muncul ya panas diri, hujan angin dodar gelap ya. Luwih tempat keriuhan gitu kan dan sebagainya ya. Cemburu berlebihan sampai mungkin seminggu ya. Itu kan dari mata coba ya. Wah, sampai ke ngabatin tuh kan. Akibat putus cinta. Itulah salah satu memang hubungan antar sistem itu saling berhubungan ya. Saling berkaitan dan saling mengkualifikasi. Makanya kalau Anda seorang perawat nanti ketika ada yang sakit dalam satu organ tubuh harus benar ya cara menanganinya. Jangan sampai begini ya. Tadi kan si Rizky ataupun si Bayu sakit hati itu kan, ya sakit hatinya. Tapi dia malah pergi ke klinik misalnya beli obat batuk misalnya kan nggak akan sembuh. Atau ke dokter spesialis kulit misalnya kan. Malah perawatan kulit gitu kan akhirnya. Malah kan harusnya kalau sakit ya pergi ke dokter cinta gitu kan ya. Ke perawat cinta harusnya gitu ya, ke klinik cinta. Itu kurang lebih ya. Baru. Antara sistem satu dengan sistem yang lainnya saling berhubungan ya. Nah, apakah Pancasila itu merupakan sistem filsafat ya? Karena kita berbicara negara ya. Tadi kan berbicara masalah sistem dalam organ rongga tubuh kita. Mesin juga kan mungkin motor juga sama ya.
kalau memperbaiki motor harus jelas misalnya apakah ketika motornya mogok misalnya gitu kan, putus rantainya, tapi yang diperbaiki malah kaca spionnya kan itu juga nggak akan benar gitu kan. Dia harus baik dalam memperbaiki sistem mesin kendaraan juga ya. Nah, dalam negara kita punya sistem filsafat Pancasila di mana memang ada 3 nilai. Paling tidak kita ambil inti-intinya ya. Inti setiap sila itu adalah yang pertama ketuhanan, yang pertama kemanusiaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Apakah itu bisa berdiri sendiri? Betul ya. Itu intinya. Bertuhan, berkemanusiaan, persatuan, dan lain-lain. Tetapi jangan sampai kita mengambil satu persatu. Saya mau mengambil sila pertama saja. Nah, kadang-kadang kalau orang hanya beragama saja, tanpa melihat kemanusiaan, persatuan maupun yang lainnya, itu agama akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, mohon maaf ya, teroris misalnya. Kan mereka ngakunya orang beragama, jihad ya, bom bunuh diri. Pernah mendengar nggak orang teroris yang bom bunuh diri? Pernah, Pak. Mereka bilang itu agama ya, karena jihad katanya ya, melawan setan, melawan togut. Siapa korbannya coba? Korban dari terorisme. Ketika ada bom bunuh diri di Jakarta ataupun di Bali, siapa korbannya? Masyarakat. Manusia. Berarti banyak orang terbunuh. Berarti itu beragama tidak sesuai dengan sila keduanya, berperi kemanusiaan. Karena agama dipakai untuk membunuh orang. Dalih agama untuk membunuh orang. Merusak persatuan dan lain-lain. Artinya memang itulah. Jadi harus satu persatu diperbaiki ya, dilaksanakan, tapi jangan sampai dipisah-pisah. Sila kedua misalnya, Anda percaya tentang nilai kemanusiaan. Yang dalam pandangan liberal, sosialis apalagi ya, katakanlah yang sekarang mendominasi di dunia adalah liberalisme. Ada konsep HAM. Apa itu HAM? Hak asasi. Hak asasi. Hak asasi manusia. Asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, konsep HAM yang dibawa oleh orang-orang liberal adalah HAM yang hamburger mungkin ya kalau bahasa saya. Manusia yang lepas dari siapapun. Manusia bebas kan individualis ya. Bahkan menentang kodrat Tuhan. Coba lihat di Amerika Serikat ya, tahun 2016 mengesahkan undang-undang pernikahan sama jenis, homoseksual, gay dan lesbian. Itu sah mereka bisa menikah. Bahkan di Belanda sudah dulu, di Australia sudah dari dulu. Itu kalau mereka HAM-nya ya seperti itu. Manusia itu bebas. Saya suka sama jenis kelamin itu kan hak saya katanya. Ya silakan, itu kan pandangan orang kamu. Tapi kita lihat menurut agama kita sila pertama itu bagaimana? Ternyata itu kan ada kisah Nabi Lut dan lain-lain gitu ya. Itu azab dari Allah kalau kita misalnya melaksanakan budaya itu. Itulah ya kenapa kita itu harus melihat satu sila dengan sila yang lain itu harus berhubungan ya. Yang saling berkaitan tadi. Bahkan nilai persatuan dan lain-lain ya. Contoh mungkin yang paling nyata juga misalnya ketika masalah terbesar hari ini adalah ekonomi misalnya ya. Bagaimana sebelum pandemi corona pun kita telah turun di bawah 5% pertumbuhan ekonomi kita. Padahal janji Pak Jokowi dari tahun 2014 adalah tumbuh di atas 7%. Tapi di bawah 5% fakta selama 5 tahun terakhir. Dan sekarang minus 2%. Berarti kita ada masalah serius dalam hal ekonomi. Nah, ketika Anda logikanya ketika Anda seorang dokter, seorang perawat, kalau mau mengobati pasien itu kan harus mana yang Anda obati kan diagnosa harus jelas, diagnosis penyakitnya. Ketika apakah itu penyakitnya batuk, pilek atau apa gitu kan, atau lambung atau apa. Nah, kalau negara juga kalau yang sakitnya ekonomi, jadi yang diobatinya adalah ekonomi juga kan harus tepat. Tapi terkadang negara itu lebay gitu kan, salah dalam mengobati. Ancaman terbesarnya ekonomi gitu kan, tapi dianggap ancaman terbesarnya adalah umat Islam bukan. Sila ke-1. Wah, ini gara-gara umat Islam yang radikal nih, kita ini hancur gitu kan. Sehingga mungkin Habib Rizik itu berapa tahun ya tidak bisa pulang ke Indonesia.
Jadi dianggap ancaman terbesar bagi Indonesia. Padahal yang penyakit utamanya adalah ekonomi ya, bukan Habib Rizik ataupun bukan kelompok Islam ya. Itu salah satu cara mungkin kritik saya ya, kita kritik rasional kepada negara. Jadi kalau fokus aja, kalau memang tidak mampu mengurus negara secara ekonomi ya jangan menyalahkan orang lain ya. Harusnya introspeksi diri gitu kan. Itu ya. Sistem filsafat. Silakan ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut? Kan ada petanya ya. Ada peta filsafat, ada filsafat proses, ada filsafat produk. Ya. Di mana letak Pancasila dalam peta filsafat? Yaitu dalam filsafat proses ya. Karena bersumber dari agama dan ilmu pengetahuan. Ini Anda lihat ya peta filsafat. Coba saya screen share dulu ya. Di Classroom. Bisa lihat ini Classroom? Ini ada ya? Peta filsafat. Bisa Pak, bisa. Nah ini kan Anda lihat di azas ya. Filsafat proses, azas. Nah, letak Pancasila di sini ya, bersumber dari agama dan ilmu pengetahuan. Itu sumber kebenarannya. Karena kalau ideologi lain sumber kebenarannya mungkin ilmu saja ya, tanpa agama. Kita itu mengakui kebenaran ilmu dan kebenaran agama. Itu Pancasila. Sehingga kita ini negara yang percaya pada salah satu agama ya, ataupun pada agama-agama. Sedangkan ini juga ada filsafat produk ya dan lain-lain. Oke, sudah dulu ya screen share ini. Kalau Anda bisa boleh nanti kalau ada pertanyaan di ujian akhir atau di ujian tengah, di mana sih letak Pancasila dalam peta filsafat, yaitu dalam filsafat proses ya, karena bersumber dari agama dan ilmu pengetahuan. Itu Pancasila ya. Kemudian juga tentang syarat-syarat sistem filsafat adalah ada 3 hal ya, mungkin sudah pahami. Ada ontologinya, ada epistemologinya, dan ada aksiologinya. Ontologi itulah adalah onto itu ada ya, logi adalah ilmu. Ilmu tentang ada. Apa sih ontologi Pancasila? Yaitu adanya orang Indonesia, adanya manusia Indonesia. Jadi ada dulu, kalau nggak ada orang Indonesia, kalau tidak ada bangsa Indonesia, tidak akan ada Pancasila. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu ya. Apa sih ilmu Pancasila? Yaitu filsafat manusia Indonesia. Jadi semua orang yang berpikir ya, para pendiri bangsa itu berfilsafat, berpikir. Bukan hanya Soekarno kan 1 Juni, tapi semuanya. Sehingga filsafat manusia Indonesia. Bukan filsafat Marxisme ya, filsafat Leninisme atau filsafat Barat, tapi filsafat manusia Indonesia. Itu epistemologi Pancasila. Sedangkan aksiologi adalah ilmu tentang nilai, manfaat. Apa sih nilai-nilainya? Yang nilai-nilai luhurnya. Makanya zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Kutai itu digali. Nah ini bagaimana ada implementasi filsafat ini dalam ilmu Anda misalnya. Anda nanti kan tadi yang saya bilang, ilmu keperawatan juga adalah ilmu yang berontologi. Ya. Ada nggak sih ilmu keperawatan itu? Ya ada, karena ada orang yang sakit gitu, butuh untuk perawatan. Itu kan ontologi. Nah, nanti Anda membuat skripsi, membuat makalah atau membuat TA ya. Kalau Anda mau lulus. Karena kan ada bab 1 latar belakang masalah. Itu kan ontologi. Ada nggak sih benar di Cigalotang ada penyakit? Anda mau meneliti puskesmas, tapi ternyata di Cigalotang tidak ada puskesmas. Ya jangan. Yang ada dulu, ada fakta dulu, ya itulah ontologi. Ada fakta-fakta. Tahu, tadi kan yang saya bilang ya, ada tahapan-tahapannya. Saya tahu tadi ada tetangga, ada laptop, ada apa, kan, tapi tidak semua menjadi ilmu kan, perlu pemilihan lagi. Itu ya. Yang kedua adalah epistemologi. Nanti Anda di bab 2 itu bisa ada landasan teori. Ya. Jadi perbandingan dengan teori lain atau teori sebelumnya. Kajian teoretis itu namanya ya. Itu juga kalau Anda buat makalah seperti itu kan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori ataupun metode ya atau apapun lah nanti sistematikanya. Dan yang ketiga adalah manfaatnya, nilainya. Kira-kira Anda belajar ilmu keperawatan apakah itu ada manfaatnya tidak? Ada nggak manfaatnya Anda untuk masyarakat? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, saya yakin bahwa Anda itu masih dibutuhkan oleh masyarakat, oleh negara. Makanya Anda kuliah di jurusan keperawatan. Makanya kenapa dibuka berbagai macam cabang ilmu dalam perguruan tinggi? Karena memang dibutuhkan, gitu kan?
butuh ilmu kebidanan, butuh ilmu farmasi, butuh keperawatan, butuh ahli hukum, butuh ahli sosial, itu ya. Jadi ilmu itu selain ada ilmiah, teoretis, dan bermanfaat. Ya. Oke, itu ya gambaran terpenting dari bab 5. Sekarang mungkin saya kebut ya, mungkin kita banyak, mudah-mudahan bisa selesai ini ya, 10 menit. Tentang nilai sistem etika ya, atau etika politik Pancasila. Berbicara etika, berbicara nilai ya. Dan ingat, etika adalah bagian dari filsafat produk ya. Jadi manifestasi kita sebagai manusia dari pikiran kita yang tadi saya bilang filsafat, bukan hanya di sini tapi juga di sini gitu kan, ke sana, keluar. Etika membentuk perilaku akhirnya. Jadi Anda itu kuliah capek-capek untuk bukan hanya menjadi pribadi yang intelektual, tapi pribadi yang bermoral. Makanya dalam etika di sini ada 3 konsep dulu yang Anda pelajari. Nilai, norma, dan moral. Apa itu nilai? Coba ada yang hari ini ulang tahun lagi, akan saya berikan lagu dulu. Happy birthday. Coba, Rina. Bisa dengar, Rina? Apa itu nilai? Ya, Pak. Apa itu nilai? Langsung aja disebutkan. Nilai apa? Kamu sebagai mahasiswi ya, bukan mahasiswa, kamu adalah mahasiswi. Kan nanti Anda butuh nilai kan dari saya? Hasil, Pak. Hasil. Hasil apa? Hasil yang kita laksanakan. Hasil yang kita. Enggak aku, Pak. Coba nilai. Menurut siapa nih? Coba baca tuh buku lah. Jangan ini, Erna coba. Coba bantu sama buku, apa kan belajar ini. Bukan ujian ini ya. Apa itu nilai? Ya, Pak. Apa itu nilai? Ukur. Tolak ukur. Tolak ukuran Dari apa? Betul, ya, tapi belum mengena ya, sedikit lagi nih. Tolak ukur apa? Keberhasilan ataupun apa ya. Coba Rani Widiawati yang sedang galau hari ini kayaknya. Rani, di mana kamu? Rani, apa itu nilai? Gak jelas, Pak. Nggak jelas ya. GJ ya. Aku memang orang nggak jelas ya. Mohon maaf teman-teman. Apa itu nilai? Coba baca buku tuh, nggak apa-apa lah. Saya aneh kalian. Ujian kalian besok turun dari belajar mau baca buku, aneh. So dibalik-balik hidupnya tuh. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu. Itu menurut siapa? Baca buku itu nggak? Baca, Pak. Coba baca kesimpulannya ya. Atau bab awalnya. Nilai adalah, coba bahasa ini apa? Coba bahasa Singaparanya nilai itu. Coba dalam bahasa Singapura apa nilai? Bahasa Inggrisnya apa nilai itu? Value. Value ya. Mungkin kalau orang Cigalontang bilang, orang Cipatu Jawa bilang palunge. Apa contohnya palunge? Nilai itu Pak. Oh palunge, betul ya palunge. Jadi value ya, jadi sesuatu yang dihargai ya. Jadi Anda itu, kenapa nanti saya beri nilai, itulah bentuk penghargaan saya pada Anda. Makanya saya bilang harus Anda pertanggungjawabkan secara moral ya, dan secara intelektual. Kalau saya ngasih nilai ke Anda. Apakah A, B, C, atau D, atau E ya. Atau tidak sama sekali. Itu kan bentuk penghargaan saya. Jadi bagaimana cara Anda dalam mendapatkan nilai itu kan? Karena sesuatu itu ya, ada harganya. Itulah nilai. Sesuatu yang dihargai, itu mungkin bahasa yang sederhananya. Sesuatu itu bisa manusia, sesuatu itu kan sesuatu ya. Bisa Anda, bisa saya, bisa ini juga sesuatu nih ya. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu. Benda, saya contoh benda ya. Ada 2 benda ya. Ya. Aduh, saya di sini nggak banyak benda ya. Ada 1 benda ya.
sama-sama benda padat. Yang satu disebut dengan batu, yang satu disebut dengan emas. Tapi bukan emas Adi ya, emas logam mulia itu. Atau bukan emas Joko. Atau emas Gatot. Ada batu beratnya 1 kilogram. Dan ada emas berat juga sama 1 kilogram. Mana yang lebih berat? Coba Melinda, Elisa Melinda. Gimana, Pak? Batu 1 kilo sama emas 1 kilo, mana yang lebih berat? Benar. Batu 1 kilo. Batu 1 kilo. Hebat sekali ya. Emas 1 kilo sama beratnya masih berat batu. Aduh, luar biasa itu. Coba Dea. Dea, halo. Emas 1 kilo sama batu 1 kilo. Mana yang lebih berat? Seimbang, Pak. Sama ya, apa bedanya? Sama, Pak. Sama, emang siapa yang... Makanya tolong ini konsentrasi, ini masih filsafat ya kalau ITK ini. Masih berproses berpikir ya. Kecuali saya tanya, mana yang lebih mahal ya? Coba. Emas 1 kilo dengan batu 1 kilo, mana yang mahal? Emas atau batu? Mas, Pak, Mas. Kalau di dalam batunya, betul. Kalau dalam batunya ada emas 50 kilo, bagaimana? Oke, jadi udahlah. Kenapa emas bisa lebih mahal daripada batu? Padahal sama-sama beratnya sama-sama benda padat. Ada apa tuh yang membedakan? Nyarinya susah, Pak. Ya? Ada nilai rupiah. Ya, ada logam mulia kan? Dari derajat, dari kualitas. Nah, Anda sebagai manusia, ya, saya juga sebagai manusia, yang membedakan antara manusia dengan manusia adalah derajatnya di mana. Yang layak untuk dihargai itu manusia itu yang mana? Apakah yang manusia yang rendah, yang selalu merendahkan orang? Apakah manusia yang selalu menghina orang? Apakah itu akan memiliki derajat atau tidak? Kira-kira. Dan orang yang berpendidikan harusnya derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang lain, gitu kan? Makanya Anda harus menjadi orang yang berharga, supaya Anda dihargai oleh orang lain. Karena saya yakin setiap manusia itu pasti ingin dihargai, coba. Iis, kamu suka nggak kalau dihina terus sama teman-teman kamu? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau dihina? Nggak enak. Nggak enak, hatinya. ya itulah, enak ya. Nggak enak tuh enak gitu. Karena memang manusia ya, wajar. Nggak ada yang mau dihina kan. Makanya Anda harus punya nilai jual yang tinggi. Bagaimana caranya ya? Lihat norma. Ya ini ya, masuk ke norma. Ada norma di masyarakat itu kan. Norma menurut kalau Anda ingin dihargai orang lain, lihat norma. Apakah agama, apakah adat, apakah negara, hukum. Normanya itu. Nah, makanya dalam konsep pembentukan moral, pembentukan etika, nanti ketika Anda melihat sebuah nilai dan norma, ya, maka kita kan manusia punya semua komponen tadi sistem ya, yang tadi kembali ke komponen sistem. Mungkin yang paling utama adalah pikiran ya, otak. Memang hewan pun kan punya otak ya. Tapi kan kita ini mindset akhirnya, otak pikiran ya, intelektual. Kita berpikir sebelum Anda bertindak, sebelum berperilaku, maka manusia itu harus berpikir dulu, gunakan dulu pikirannya. Setelah pikiran itu punya mindset, dalam bahasa psikologi itu mindset ya, apakah langsung dikenalkan, langsung dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan? Tidak, kalau manusia normal tidak. Apalagi yang menyangkut keputusan besar ya. Coba ketika Anda misalnya ada orang yang melamar Anda, apakah dari pikiran langsung tidak mau? Kemana dulu coba larinya? Setelah Anda berpikir, kemana dulu lari kita dari sini ke mana? Ketika Anda mau dilamar oleh laki-laki, ini yang perempuan, Anda kan berpikir dulu, apakah kemana? Setelah berpikir kemana? Indra apa yang Anda gunakan? Coba jangan malu-malu. Jangan dulu GR ingin ada yang melamar ya. Coba kira-kira kemana?
yang tak bisa berbohong ya. Yang paling salah satu dalam zat dalam tubuh kita yang paling jujur, apa itu? Hati. Hati ya. Perasaan. Ini hati yang paling dalam. Kolbu. Dalam bahasa Hati. filsafat itu namanya conscience ya. Yang tak bisa berbohong, nurani mungkin bahasanya. Hati nurani inilah yang sehingga ya satukan antara pikiran dan perbuatan ya. Tapi di sini dulu ya. Hati, tanya dulu nurani kita. Karena ini nggak bisa berbohong. Nanti kalau ada langsung terucap oleh kata, ini tak bertulang ya kawan-kawan, lidah itu ya. Dan memang ini kejujuran yang tak bisa dibohongi gitu kan. Dan memang apa itu manusia? Kalau dalam filsafat, apa itu definisi manusia? Manusia adalah makhluk yang misterius. Ya. Misteri manusia itu. Saya yakin, saya juga tidak bisa membaca isi hati kalian semua di sini. Mungkin kalian ya di depan saya sekarang itu kayak senyum-senyum, kayak menikmati pelajaran. Bisa aja hati Anda kan sedang dengki sama saya, sedang marah sama saya. Kapan sih berakhir kuliah itu kan? Udah panas jeli kan gitu kan. Itu kan mungkin saja seperti itu. Ya. Sakingku manusia seperti itu ya. Saya juga belum tentu saya juga tidak tahu ya isi hati istri saya sebenarnya gitu kan. Dan saya nggak perlu tahu sebenarnya gitu. Makanya saya ini tipe laki-laki yang tidak setia gitu kan. Karena bagi saya berat setia itu. Karena yang nggak bisa manusia itu bisa saling terbuka gitu kan. Dalam artian ya misteri tadi gitu ya. Oke, jadi paham ya sampai ke sana. Jadi ada lagu yang buat aku sedih lagi itu. Nyuat-nyuat hati saya. Tolong ya open audio sebisa mungkin. Oke, jadi itu ya. Jadi itulah pembentukan moral ya. Jadi pikiran dan hati yang tadi saya bohong. Karena ada norma. Nah, kemudian moral ya. Jadi moralitas itu adalah perilaku salah satu reaksi gejolak batin kita ya, moralitas. Itu morality itu. Jadi pikiran hati kita sudah menyatu dalam sebuah moral. Agar kita memiliki pertimbangan dalam bersikap. Jadi etika itu adalah pertimbangan dalam bersikap. Etika itu ya, attitude itu. Jadi manusia itu dibentuk perilakunya melalui pembentukan hati dan pikiran. Lalu terucap oleh perbuatan maupun perkataan. Tapi makanya harus benar. Makanya saya bilang dari awal ke teman-teman, misalnya saya ke mahasiswa sering ngomong gini ya, tolong kalau membaca WA dari dosen gitu ya, Anda baca dulu 10 kali ya. Apa sih maksudnya? Jangan baru baca judulnya, baru baca assalamualaikum langsung protes, Pak. Wah, saya dulu waktu minggu pertama, tapi bukan di ini ya, di kampus lain. Setiap hari saya mendapat WA ratusan mahasiswa ya. Makanya jangan hati-hati apalagi dalam komunikasi di medsos ya, di WA itu kan bukan komunikasi langsung gitu kan. Yang belum kita kenal sebenarnya seperti apa orangnya. Bahkan kalau Anda mau WA dosen pun atau siapapun lah, bukan hanya dosen, apakah orang ataupun teman, apalagi yang mau baru kenal, pikirkan dulu, edit dulu lah kata-katanya. 10 kali lah Anda berpikir. Kira-kira ini tersinggung nggak sih orang kalau saya WA dengan bahasa seperti ini gitu kan. Apalagi juga nanti kalau komunikasi langsung. Makanya orang itu yang bermoral itu karena kenapa ada orang baik, orang yang nyaman bagi kita, karena dia itu ketika dia mau berkata-kata maupun bersikap, berperilaku itu dengan kita, dia menggunakan hati dan pikirannya, gitu kan. Orang itu kenapa ada orang nyebelin ya? Ada orang yang buat kita tidak nyaman karena dia itu langsung ngomong ya. Tanpa berpikir, tanpa menggunakan hati gitu. Akhirnya ya orang tersinggung dan itulah. Nah, kita dididik untuk seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi dalam teori psikologi ini ada istilah mindset. Mindset itu adalah pikiran, dan attitude itu tadi ya, pembentukan moral, etika, pedoman perilaku. Nah, ketika moral kita dan hati kita telah menyatu, kita terbentuk etika, attitude kita, mindset dan attitude sama dengan nanti karakter building. Itulah pembentukan karakter kita ya. Apa yang kita keluarkan adalah kita sebenarnya gitu kan, bukan pura-pura baik, bukan pura-pura someah,
bukan pura-pura ganteng, bukan pura-pura lucu, tapi apa adanya. Itulah karakter ya, yang muncul tiap saat. Ada si bapak itu ada memang itu biasanya gitu kan. Mungkin saya setiap pertemuan ya gini ya, inilah karakter saya. Tapi jangan salah, saya pun mungkin, kita pun walaupun punya karakter yang kan, apa itu karakter? Perilaku yang dominan ya. Misalnya para pelawak itu kan dominan perilakunya lucu ya. Karena terbentuk untuk menjadi orang lucu kan itu kalau pelawak. Tetapi bukan berarti pelawak tidak bisa marah kan. Karena tadi terkadang kita pun dalam waktu tertentu itu bisa ada tidak terkendali antara hati dan pikiran gitu kan. Karena refleks, karena marah, sebelum kita berpikir maupun masuk ke hati langsung ucap duluan gitu kan. Itu ya yang saya maksud ya. Jadi karakter adalah perilaku yang dominan. Makanya tolong kita ini boleh kita marah suatu saat, boleh kita bersedih, menangis setiap hari gitu. Menangis, bersedih, bergembira. Tetapi ya buatlah pribadi kita yang baik ya, agar yang sering muncul keluar adalah karakter yang dominan ya, atau perilaku yang dominan. Itulah karakter manusia. Nah, kenapa dalam etika politik? Nah, kenapa ini penting etika politik? Karena manusia selain sebagai makhluk individu, selain sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk politik yang ingin dihargai tadi pada nilai ya. Anda jangan mentang-mentang bukan orang politik lalu tidak berpolitik. Ya pasti. Coba saya mau tanya, ketika Anda punya pendapat, Anda sedang diskusi atau musyawarah dengan teman. Ketika Anda punya pendapat, lebih suka ditolak atau suka diterima pendapat Anda? Coba jawab. Diterima, Pak. Senang ya ketika kita punya pendapat lalu diterima oleh orang lain. Itulah hakikat manusia sebagai zon politikon, makhluk yang berpolitik. Senang kalau dihargai, senang kalau berkuasa. Orang senang ya. Kenapa sih orang yang sudah punya kekayaan tapi masih mau menjadi presiden? Karena butuh penghargaan lebih. Salah satu tujuan utama adalah zon politikon ya, harta, tahta, dan pepita kalau laki-laki itu ya. Itu satu godaan manusia ya. Hati-hati ya dengan harta, tahta, dan Raisa atau juga ya, atau siapapun. Kalau Anda mungkin perempuan, harta, tahta, dan Adisa Putra ya gitu. Godaannya. Nah, kenapa orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan politik dengan berbagai cara ya? Karena bisa buta, karena cinta, karena kekuasaan, dan karena harta. Itu manusia. Nah, untuk mengarahkan manusia supaya bisa berpolitik, Anda boleh untuk menjadi orang berharga di masyarakat, menjadi pimpinan, menjadi kepala rumah sakit, menjadi ketua kelas, menjadi RT, RW, menjadi apapun. Itu kan politik manusia ya, ingin berkuasa. Dan itu bisa buta kekuasaan itu. Maka harus diimbangi oleh perilaku yang baik. Kenapa itu penting etika politik? Anda juga nanti etika mungkin juga ada kuliah etika khusus ya, etika keperawatan. Nah, itulah menuntut Anda untuk menjadi pribadi yang baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Harta, tahta,